Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme coin yang banyak sekali teman-teman request juga lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan untuk meme coinnya adalah PP nih teman-teman. Yang mana per video ini saya record di tanggal 12 Juli tahun 2025. PP terpantau menempati posisi ke-28 dari segi market cap-nya. Dan di sini kita bisa lihat kalau kita sortir dari sektornya ya teman-teman, yaitu sektor memes. Jelas di sini VP masih masuk ke top 3 teman-teman secara market cap di sektor memes, tepat di bawah Dogecoin dan juga Shiba Inu gitu teman-teman ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir kebanyakan altcoin atau bahkan meme coin ya termasuk PP seperti kita bisa lihat lagi menguat dalam beberapa waktu terakhir ini teman-teman. Kalian bisa lihat bahkan dalam 7 days percentage-nya ini dalam 7 hari terakhirnya di sini dia plus cukup signifikan. Jadi kita bisa katakan rata-rata altcoin dan juga meme coin ini di awal bulan Juli ini sepertinya lagi mengalami kenaikan yang cukup pesat. So, nanti kita juga akan bahas secara return dan juga potensial terkait PP ini tentu dari POV saya. Namun sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset apapun teman-teman. Dan ya, always do your own research karena tentunya ini sama sekali not financial advice. Dan oke, pertama-tama mungkin kita akan coba lihat dulu atau mampir dulu kali ya ke chartnya. Nah, di sini ini adalah chart dari PP di mana di sini kita bisa lihat tentu ini adalah chart antara pair PP dengan USDT ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi chart atau grafiknya, mungkin di sini pertama-tama kita harus ganti dulu untuk area resistance yang di sini. Yang mana sebelumnya saya katakan ini adalah area resistance yang berperan untuk PP karena memang sebelumnya sudah di breakdown dan ya teman-teman bisa lihat lah ya, sempat mendapatkan beberapa kali rejection dari area resistance di sini. Ya kan bisa lihat nih beberapa kali rejection sampai akhirnya ternyata di awal bulan Juli ini berhasil di-reclaim gitu. Karena memang momentumnya sepertinya sedang cukup bagus karena ya nggak cuman Bitcoin-nya aja yang juga membentuk kenaikan harga atau membentuk kenaikan yang signifikan juga atau quote on quote kita bisa katakan bahkan membentuk ATH ya teman-teman, tapi altcoin dan juga berbagai meme coin lainnya itu juga turut serta gitu untuk memeriahkan euforianya gitu ya, ikutan naik lah gitu teman-teman bahasanya. Jadi ya di sini ternyata udah di buy out kembali, so kita bisa ganti ini menjadi demand zone atau demand area kembali karena memang sudah di reclaim lagi gitu teman-teman. Dah, seperti ini lebih kurang. Dan sedikit flashback dari video analisa PP saya yang sebelumnya, ya mungkin teman-teman juga bisa mampir ke video pembahasan tersebut untuk melakukan check in kembali atau melakukan pengecekan kembali apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi mudahnya atau simpelnya, sebelumnya saya udah nandain area ini cukup lama teman-teman, yang mana saya katakan di sini bisa menjadi area support minor buat PP dan ternyata ya kalian bisa lihat sendiri area ini di testing and then dia sempat melakukan liquidity sweep ke bawah and then ya selanjutnya dia rally ke atas gitu teman-teman dan mendapatkan rebound sehingga area supportnya di sini atau support minornya di sini bisa kita katakan sebagai local bottom lah untuk PP dalam beberapa waktu terakhir ini gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan beberapa skenario yang mungkin terjadi, tentu ada beberapa skenario, tapi tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini juga tentu pure opini saya, pure pendapat saya dan bisa aja keliru maupun salah teman-teman. Jadi skenario-skenario yang saya kasih tunjuk ke teman-teman tentu adalah apa yang saya lihat atau apa yang saya amati di market sebagai sesama pelaku pasar seperti teman-teman semua. Jadi bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri juga dan do your own research gitu. Oke, pertama-tama kalau kita berkaca dulu ya, mungkin dari skenario bearish-nya dulu deh gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat sebenarnya kalau teman-teman jeli ya, ya harusnya kalian juga bisa lihat bahwasannya ya at least kita ambil dari sini aja deh, kita nggak jauh-jauh. Nah, kita ambil dari sini aja. Teman-teman harusnya lihat di sini ada semacam area resistance minornya buat PP dan kalau kita tarik, nah ternyata dia juga dapat rejection nih dari sekitaran area ini teman-teman. Yang mana secara price teman-teman bisa lihat di pojok kanan gitu. Jadi itu adalah suatu area resistance minor yang sekarang sedang menahan pergerakan harga PP yang mana teman-teman bisa lihat nih di candle kemarin dia dapat rejection yang cukup lumayan lah teman-teman. Dan kalau kita coba ukur untuk rejectionnya, nah kayak gini kita ukur ke bawah lebih kurang seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk penurunannya sekitar 5 sampai 6 persenan gitu teman-teman. Lumayan signifikan. Namun ya teman-teman juga harus adil ya, harus fair karena kenaikannya juga udah lumayan signifikan juga ke atas sekitar 50 persenan lebih. So cukup wajar jika memang ada orang-orang yang
quote on quote mungkin mau take profit di harga tertentu dan lain-lain sehingga menyebabkan harga kena rejection, ya of course wajar-wajar aja teman-teman, nggak ada yang aneh dan nggak ada yang salah juga gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk PP ya, di sini ternyata di candle hari ini kita dapat kenaikan lagi yang lumayan teman-teman, di mana dia sempat membentuk wick atau ekor ke bawah lumayan panjang, tapi so far untuk sekarang dia mulai mengalami kenaikan lagi gitu, which is good, yang mana ini artinya masih ada demand untuk PP ini dan, berarti masih ada orang-orang yang quote on quote, mengakumulasi PP. Dan untuk skenario pertama tadi saya katakan skenario yang akan kita bahas adalah skenario bearish-nya terlebih dahulu, di mana skenario bearish dari PP ini, akan terjadi jika ternyata rejection ini berlanjut teman-teman, yang mana ya let's say dia membentuk seperti ini teman-teman ya. Ini akan, menjadi indikasi atau sign kepada kita bahwasannya ada chance buat PP ini mengalami koreksi lebih lanjut atau lebih tepatnya, turun dulu atau koreksi dulu teman-teman setelah kenaikannya atau rally-nya yang, terjadi dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan di sini pertama-tama, seperti biasa kalau teman-teman perhatikan di sini ada area imbalance yang, tersisa atau yang hadir karena memang kenaikannya sangat impulsif. So, ini bisa menjadi salah satu target area yang juga teman-teman bisa pantau atau lebih tepatnya bisa menjadi salah satu area yang teman-teman tinjau lah teman-teman ketika memang terjadi koreksi. Karena memang di sini ada fair value gap yang cukup besar atau imbalance yang cukup besar terbentuk dari candle ini dan candle bawahnya juga sebenarnya ada sih teman-teman kalau kalian perhatikan nih, di sini. Ini juga ada imbalance yang tertera di sini. Tapi ya memang imbalance di bawah sini cukup beririsan gitu dengan, demand zone-nya yang major di bawah sini, teman-teman. So, mungkin kalau kalian mau pantau lebih dekat ya teman-teman bisa lihat imbalance terdekatnya dulu, which is di sini, yang mana ada chance dia kalau misalkan terkena rejection bisa aja nge-fill dulu untuk imbalance-nya, baru selanjutnya teman-teman bisa lihat gitu untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya. Dan jika ternyata untuk PP ini kembali koreksi ke level yang lebih di bawah, maka ya of course ada chance dia buat testing lagi ya atau hit lagi ke demand area krusialnya atau demand area majornya yang di sini teman-teman, yang sebelumnya di-reclaim atau berhasil di-reclaim oleh PP ini gitu. Namun jika kita membahas skenario bullish-nya atau skenario keduanya, justru sebaliknya ya, meskipun di sini PP ini udah menunjukkan, stochastic RSI yang cenderung overbought atau jenuh beli, ya tapi Eee, itu tidak semerta-merta mengartikan PP ini, langsung bisa drop gitu ya teman-teman, enggak juga teman-teman. Karena memang, secara umum ada yang seperti itu, di mana ketika stochastic RSI-nya slowing down nih, ya ada potensi harganya juga ikutan, mengalami tanking down atau slowing down juga, penurunan. Tapi ya bukan berarti ketika suatu aset yang overbought ini pasti langsung turun, enggak juga teman-teman. Ada kok untuk aset yang udah overbought tapi lanjut naik terus juga ada teman-teman. Dan maka dari itu kita nggak bisa lihat stokastik RSI semata aja, tapi di sini kalau kita perhatikan dari segi, pergerakan harga saat ini, ya teman-teman nggak bisa deny lah, bahwasannya memang ini lagi, secara tren jangka pendek hingga menengahnya sepertinya cukup bullish untuk, market crypto juga termasuk PP, yang mana di sini apabila ya untuk PP ini, berhasil nih untuk testing lagi deh di area resistance-nya di sini bahkan breakout teman-teman, maka ini akan menjadi indikasi yang sangat positif buat PP, karena dia bisa melanjutkan nih untuk penguatannya karena dia udah breakout dari resistance minornya di sini, yang mana sebelumnya kan ketahan ya teman-teman, kalian bisa lihat nih beberapa kali dia mencoba tapi ketahan teman-teman, sangat disayangkan. Dan kalau misalkan ini berhasil breakout, maka ada chance ya teman-teman untuk dia, melakukan pergerakan yang seperti ini teman-teman. Which is dia ada bisa breakout dulu and then testing dulu ke area support yang sebelumnya adalah area resistance minornya dan baru kemudian melanjutkan rally-nya kembali dan secara target yang realistis atau target let's say jangka menengah hingga jangka panjangnya ada chance buat PP ini bisa, retest atau testing kembali gitu ya ke area resistance atau area supply areanya yang major gitu, di atas sini teman-teman, lebih kurang seperti itu. Karena ini memang adalah area resistance atau area supply yang, sangat major dan menahan pergerakan harga PP itu berkali-kali ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini beberapa kali kalau kita coba lebih detail juga teman-teman harusnya, bisa lihat gitu di chart teman-teman masing-masing yang mana banyak sekali untuk pergerakan harga PP ini tertahan gitu di resistance-nya. Bahkan yang terakhir kali di sini juga PP gagal ya menembus resistance yang ada di atas sini. So, jika memang PP ini berhasil teman-teman untuk break dari, resistance minornya di sini, maka ada chance dia untuk mengunjungi resistance major-nya yang teman-teman bisa lihat secara price di pojok kanan gitu, teman-teman. Dan ini adalah area resistance yang memang cukup realistis ya buat dituju sama PP, ya sekali lagi apabila atau hanya jika untuk resistance minor ini berhasil ditembus gitu, maka baru ada chance untuk PP ini bisa mengunjungi untuk area resistance yang lebih tinggi lagi. Lebih kurang seperti itu untuk setidaknya outlook sementara ya terkait PP dari segi POV saya, teman-teman.
Dan kalau kita coba lihat dari data untuk PP, ya seperti biasa kita akan coba lihat dulu dari CoinGlass ya. Di sini ada data dari CoinGlass yang menunjukkan bahwasannya total liquidation di PP melesat sangat signifikan, teman-teman. Di mana dalam 24 jam terakhir ada sekitar 8,54 billion of dollar yang terlikuidasi di PP. Itu cukup besar dan didominasi oleh short position, yang mana itu cukup wajar ya, karena memang secara tren ini mengalami kenaikan. Dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, Eee, long position juga sebenarnya lumayan banyak ya terlikuidasi, nggak beda jauh karena alasannya cukup simpel. Di candle sebelumnya kalian bisa lihat ini, atas bawah ekornya panjang-panjang teman-teman. Jadi ketika dia, melesat ke atas ya ada potensi yang short position-nya kemakan atau terlikuidasi, tapi sebaliknya ketika dia sweep di bawahnya ya justru ini, long position yang berspekulasi dengan margin yang tidak sehat justru ya, yang kemungkinan terlikuidasi gitu, teman-teman. Dan ya seperti itulah market gitu ya, dinamis dan tentu nggak kenal ampun gitu buat orang-orang yang mungkin, tidak menjaga, portofolionya, tidak menjaga marginnya, apalagi tidak menjaga leverage-nya juga gitu ya. Jadi harapannya teman-teman gunakan margin dan juga leverage apalagi yang berperan sebagai tools itu teman-teman gunakan dengan bijak sehingga teman-teman nggak jadi bagian nih tentu harapannya dari angka-angka ini. Dan secara volume ya PP sih meningkat teman-teman dalam beberapa waktu terakhir sekitar 27%-an, tapi memang open interest-nya ada sedikit penurunan. Dan kemudian kalau kita coba lihat dari segi analitiknya buat PP ya of course ya, tentu kita bisa lihat berbagai altcoin, berbagai, meme coin juga ini banyak sekali mengalami kenaikan di awal bulan Juli ini termasuk PP, yang mana ini menjadi pembukaan atau opening yang bagus ya di bulan Juli. Karena di sini kita bisa lihat sebenarnya PP ini nggak pernah positif secara return di bulan Juli teman-teman, baik itu di 2023 maupun 2024. Tapi, satu hal yang bisa kita lihat per 2025 ini di bulan Juli, per tanggal 12 Juli ya tahun 2025 ini PP udah menunjukkan return yang lumayan oke banget loh teman-teman, yang mana ada di angka +27,4%, yang cukup positif ya sebenarnya kita harus akui lah teman-teman. Tapi ya gimana teman-teman, tentu ini menjadi opening yang positif di awal kuartal 3 dan juga bulan Juli. Tapi gimana menurut kalian? Apakah PP ini menurut teman-teman masih bisa naik lagi atau justru menurut kalian kayaknya bakalan turun deh Bang gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar argumen dan pandangan maupun pendapat kalian. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request Orlisa Coin, apapun itu topiknya bakalan saya usahakan bahas dan update secepatnya kalau misalkan banyak dari kalian yang request atau banyak dari kalian yang tertarik gitu, teman-teman. Dan ya mungkin itu aja buat video kali ini, nggak terlalu panjang tapi hopefully bisa kasih teman-teman gambaran dan juga at least sedikit informasi lah seputar, meme coin PP ini gitu. Dan ya itu aja, thank you dan, sampai jumpa di video-video selanjutnya.